Ya, terima kasih Mitra Hati-Hati masih bersama kami dalam Civitas Akademi Warga, dan kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai pendidikan yang berkarakter. Dan tentu saja kita masih penasaran nih Pak Thomas, sejauh ini perjalanan selama 110 tahun kurun waktu yang begitu panjang, dan ini perjuangannya tidak ringan tentu saja. Dan setelah melewati juga Indonesia merdeka, bahkan sebelumnya ada waktu pendudukan Belanda, kemudian Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, bisa diceritakan perjalanan yang dihadapi Yayasan Warga pada saat itu seperti apa Pak suasana pada waktu itu? Mungkin ada kisah-kisah yang memang perjuangan benar-benar yang sangat berat pada waktu pendudukan Belanda. Saya boleh agak mundur sedikit? Boleh, ya. boleh Pak. Jadi di awal-awal tahun 1920-an, itu Tionghoa Wekuan kan memang dikhususkan untuk masyarakat Tionghoa. Tapi masyarakat Tionghoa yang kelas bawah. Kalau masyarakat Tionghoa yang tanda petik mampu gitu ya, dia bisa menyekolahkan anaknya misalkan ke Tiongkok di sana, ataupun memanggil guru privat. Tapi masyarakat Tionghoa yang tanda petik kurang mampu, dia tidak bisa mendapatkan pendidikan. Nah, untuk itulah Tionghoa Wekuan tadi didirikan, supaya masyarakat, khususnya pada waktu itu jelas masyarakat Tionghoa ya, yang mendirikan, supaya masyarakat ini bisa mendapat pendidikan yang bisa dia jangkau. Itu awal-awalnya. Tapi pada waktu itu juga ternyata masyarakat Tionghoa itu juga terbelah. Ada yang berkiblat ke Tiongkok, ada yang sudah berkiblat ke tanah air Indonesia ini. Dulu belum ada Indonesia ya, masih Nusantara ini ya. Juga ada yang berkiblat ke Belanda, karena ya kita dijajah Belanda. Pada waktu Tionghoa Wekuan sudah berdiri hampir 20 tahun begitu, ini mulai timbul friksi ya. Saya harus pendidikan itu harus seperti di Tiongkok. Ada yang ingin pendidikan seperti di Eropa, di Belanda. Tapi juga ada yang mau berpendidikan seperti di Indonesia ini. Lah, pada tahun 20-an itulah Tionghoa Wekuan itu sempat pecah. Sempat pecah menjadi beberapa pendidikan Tionghoa yang lain. Saya nggak akan sebut siapa. Tapi para pengurus Tionghoa Wekuan pada waktu itu tetap berkomitmen bahwa inilah pendidikan yang harus berkiblat ke tanah air ya Indonesia ini, yang pada waktu sekarang ini. Yaitu semacam itu. Jadi sudah timbul itu 20 tahun mulai berdiri, sudah ada friksi-friksi begitu. Lalu masuk zaman Jepang. Zaman Malaysia ya itu karena semua kesulitan duit ya, pasti itu hampir tutup juga. Lalu zaman Jepang. Lalu yang paling krusial adalah pada zaman perang kolonial tahun 48-49. Itu semua pengurus ya, karena situasi keamanan semua lari semua istilahnya, karena keamanan tidak bagus ya. Pengurus sekolah ini hampir tidak ada yang ngurusi gitu. Tapi ada seseorang yang punya tekad yang kuat sekali, saya akan tetap mengurus sekolah ini, sehingga tetap berdiri. Dalam keadaan yang sulit pun tetap berdiri. Lalu kemudian zaman kita merdeka, zaman merdeka, lalu zaman pemilu pertama, itulah satu hal yang sangat menarik, bahwa pengurus Tionghoa Wekuan pada waktu itu bertekad untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Karena pada waktu itu pemilu pertama harus memilih kan, warga negara Tiongkok atau warga negara Indonesia. Pengurus Tionghoa Wekuan pada waktu itu mengatakan kami adalah warga negara Indonesia. Itulah sebabnya sekolah Tionghoa Wekuan menjadi sekolah warga dan tetap eksis sampai sekarang karena itulah. Ini salah satu perjalanan pada waktu itu. Demikian timbul Orde Lama, lalu berubah Orde Baru. Orde Baru itu mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Karena apa? Pemerintah Pak Soeharto pada waktu itu membangun sekolah banyak sekali. Sekolah-sekolah impres mungkin kalau kita ingat. Sekolah-sekolah impres banyak sekali di mana-mana. Lah berakibat sekolah-sekolah swasta itu tanda petik seperti kesulitan untuk mendapatkan siswa, mendapatkan murid begitu. Karena pemerintah sangat memperhatikan sekolah-sekolah yang ditaruh di mana-mana begitu. Ya itu adalah kewajiban pemerintah juga ya. Nah, pihak swasta yang menyediakan pendidikan untuk masyarakat ini tanda petik merasa tersaingi ya. Padahal sebetulnya ya tidak ya, karena itu kewajiban dari pemerintah gitu loh. Itu zaman Orde Baru. Lah sekarang sudah masuk ke Orde Reformasi. Kita harus berjuang sendiri untuk membangun negara kita ini dengan lewat pendidikan untuk masyarakat kita. Semacam itu. Jadi ada semacam perjalanan cukup panjang juga, dan itu bisa dikatakan bahwa mungkin masyarakat pribumi pada waktu itu bisa dikatakan sekolah warga ini adalah khusus untuk orang-orang Tionghoa. Apakah ada stigma seperti itu Pak Thomas waktu itu?
dulu-dulunya begitu. Tapi sekarang kalau Oni lihat sekolah di warga, kira-kira yang masyarakat pribumi, yang tadi disebut pribumi, 90% lebih. Betul sekali. Betul ya? Iya, jadi Pak Thomas, Pak Sumartono, ini kita ada penelpon bergabung. Ya, selamat malam dengan Ibu Dinda di Kudus. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Ibu Dinda di Kudus. Halo. Ya, silakan. Halo, Ibu Dinda di Kudus. Silakan. Mau konfirmasi untuk misalnya siswa berprestasi itu apakah di warga ada dan gimana syaratnya untuk mengajukan? Oke, baik. Hanya itu? Ya, hanya itu. Baik, terima kasih. Ini Ibu Dinda dari Kudus ini bertanya, apakah di warga ini ada semacam beasiswa tersendiri untuk siswa yang berprestasi yang mungkin akan masuk ke Yayasan Pendidikan Warga, mungkin baik di tingkat SD, SMP, ataupun SMA? Jelas ada. Untuk mereka yang punya prestasi, pasti kita bantu dengan senang hati. Di tingkat pendidikan apa aja, baik tingkat TK, kalau mungkin sudah prestasi, SD sampai ke akademi, pasti itu. Ada ya Pak ya? Nah, ini Bu Dinda ada beasiswa juga untuk putra-putri Anda yang berprestasi untuk masuk ke Yayasan Pendidikan Warga. Jadi tidak perlu khawatir mengenai biaya atau apapun itu, semuanya bisa dirangkul tentunya dengan Yayasan Pendidikan Warga. Nah, kita kembali ke Pak Sumartono. Pak Sumartono, ini ada pendidikan berkarakter. Kalau menurut Pak Sumartono sendiri, apakah ada perbedaan pendidikan yang dulu dirasakan oleh Pak Sumartono ketika dengan Yayasan Pendidikan Warga saat ini? Ya, tentunya kalau perbedaan setiap tahunnya kan zaman semakin maju. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Thomas, saya juga ikut mengalami. Jadi tadi Oni menanyakan apakah warga khusus, memang awalnya didirikan khusus untuk saudara-saudara Tionghoa yang keadaannya di bawah beruntung, istilahnya begitu. Tapi dalam perjalanannya, karena semua organisasi ini kan selalu mendukung pemerintah. Yang bisa berubah-ubah itu kan pemerintahnya. Seperti zaman Orde Lama, Orde Baru. Kita bisa merasakan zaman saya, warga kebalikan. Kalau dulu pribumi, sekarang sudah ada pribumi. Sekarang di Indonesia hanya ada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Betul. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 kemarin. Nah, pada waktu saya kebalik. 90% teman-teman Tionghoa. Karena memang dari sejarahnya seperti itu. Betul. Dan kenapa kok bisa begitu? Karena Tionghoa untuk sekolah di negeri tidak bisa. Susah sekali lah, otomatis kan harus ditapung, kalau enggak nanti kita semua ini nanti besok terus nggak bisa sekolah, tidak jadi anak bangsa seperti sekarang gitu kan. Nah, itulah. Tapi kemudian setelah sekarang kita melihat pendidikan warga tidak hanya mulai dari kelompok belajar sampai SMA, ada sekolah analis, ada akademi farmasi, semuanya sudah jadi satu, sudah nggak ada bedanya tadi warga negara Indonesia. Iya, ya. Pak Sumartono, ini ada penelpon kembali dengan Bapak Toyo dari Mojolaban. Bapak Poyo dari Mojolaban, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Pak Poyo. Iya, saya kebetulan anak saya alumni dari SMA Warga. Wah, ini alumni juga Pak. Dan sekarang di Akfar. Ini hanya kisah sedikit dari kehidupan saya. Sebetulnya saya tidak melanjutkan anak saya untuk kuliah, tapi ternyata kita nekat saja. Karena ekonomi pas-pasan anak kita di Akfar. Akhirnya di Akfar lah. Pertanyaannya pada Pak Thomas, apakah ada untuk anak tidak mampu atau orang tua tidak mampu untuk mengajukan beasiswa atau ya katakanlah tidak mampu untuk orang tua? Apa itu ada? Kalau ada, itu syaratnya bagaimana atau lihat di www atau websitenya Pak. Terus terang kita nekat saja Pak, kita nyun sewu beliau tangan. Ini pada Pak Thomas ini terus terang kita itu aja. Tapi insya Allah nanti anak saya kebetulan ini IP-nya 3,45 Pak. Oh, bagus sekali. Ya. Terima kasih Mas Turun. Iya, terima kasih Pak Poyo dari Mojolaban. Ini sama halnya seperti yang ditanyakan dari Ibu Dinda dari Kudus. Cuma ini bertanya syarat-syaratnya seperti apa Pak Thomas? Saya ingin memperjelas Pak Poyo, putranya di Akademi Farmasi ya? Apa betul ya Akademi Farmasi? Ya, kalau betul di Akademi Farmasi tadi Akfar atau Akpar tadi kurang begitu jelas. Para pariwisata. Ya, kalau Akademi Farmasi itu masih di bawah
Yayasan Pendidikan Farmasi juga di mana saya menjadi ketuanya juga. Oke. Saya jelaskan Pak Poyo, silahkan Pak, ajukan saja kepada pimpinan Akademi Farmasi, nanti saya akan bantu untuk melihatnya dan juga merealisasikannya. Silakan Pak Poyo. Jadi bisa dilihat mungkin dari nilai-nilai Betul. akademiknya juga Iya, ya Pak ya, dan iya. mungkin ada surat keterangan tidak mampu dari RT RW atau kelurahan setempat itu bisa Iya. disertakan. Silakan, Ini iya. caranya cukup mudah Pak Poyon, Anda bisa mengajukan ke ketua yayasannya di tempat putra-putri Anda ini berpendidikan, nanti tinggal diajukan ke ketua yayasan. Baik Mitra TV, masih banyak lagi perbincangan yang akan kita lanjutkan dengan Pak Thomas juga dengan Pak Sumartono. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Civitas Akademia Warga.